Sebagai gubernur yang harusnya jadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, Anies boleh dibilang kurang ajar. Bukannya bekerja dengan sebaik-baiknya, dia malah sibuk mengangkat dirinya sendiri. Oke lah, kalau dia tidak mau serba meniru para gubernur sebelumnya. Namun, apakah Anies selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat? Apakah Anies berkonsultasi dengan pemerintah pusat? Tidak perlu capek menjawabnya. Lihat saja di berita-berita media. Sangat jelas Anies lebih mementingkan afiliasinya secara politis ketimbang kerja. Itu sangat terlihat menjelang Pilpres 2019. Anies tampak seliweran menunjukkan keberpihakannya terhadap lawan politik Jokowi. Ketemu Prabowo, hadir dalam acara Gerindra. Memberi panggung buat Amin Rais, tidak lupa setia sama FPI. Dalam penanganan pandemi pun Anies sangat jelas memperlihatkan kalau dirinya berbeda dengan pemerintah pusat. Tidak peduli bahwa gembar-gembornya soal rem darurat membawa dampak mengerikan pada pasar saham. Hasilnya apa? Malah angka COVID Jakarta makin tinggi saja. Banjir juga masih ada, anggaran pun tekor. Dengan penggunaan yang tak karuan. Akhirnya apa? Anies harus ngutang ke pemerintah pusat dan salah satu penggunaannya adalah untuk membiayai penanganan banjir. Memalukan memang. Bagai menjilat ludah sendiri. Pas ada duit sendiri, bukannya dipakai buat banjir tapi malah buat bayar fee Formula E yang hasilnya enggak jelas hingga sekarang. Pas udah tekor, duit habis. Mesti ngutang dulu buat keperluan sangat penting seperti penanganan banjir ini. Enggak heran kan, para warga Jakarta sama Anies itu cuek. Dia lewat di jalan umum tidak ada satupun warga yang mengeluk-elukkan dirinya, boro-boro minta foto bareng. Dalam survei elektabilitas pun nama Anies kian melorot. Makin kalah populer dengan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Kita yang awam saja tahu dan paham, apalagi para partai politik. Mereka yang sudah kenyang asam garam dunia politik tanah air pasti bisa memperhitungkan dan memprediksi karir politik Anies. Apalagi dunia makin kesini makin terbuka dan transparan. Walaupun para pendukung dan buzzer memuja Anies setinggi langit, walaupun Anies pamer berbagai penghargaan, tetap saja elektabilitas Anies makin melorot. Karena begitu ada banjir di Jakarta, semua pemujaan dan penghargaan itu seakan tersapu genangan air. Apalagi kalau bicara soal anggaran. Begitu gencar tuntutan kepada Anies soal pengembalian fee Formula E yang 560 miliar itu. Parpol harus hati-hati, jangan sampai tertular blunder Anies. Berafiliasi dengan Anies itu resikonya jadi makin besar. Bahkan Gerindra pun tidak mau terbawa arus Anies. Ada kader Gerindra yang menyuruh Anies mundur, apakah kader itu dipecat? Enggak tuh, cuma dikasih peringatan. Toh akhirnya Gerindra termasuk dalam partai yang menolak revisi UU Pemilu. Yang awalnya akan membuat pilkada digelar di Jakarta tahun 2022. Kita paham konsekuensinya terhadap Anies. Jika UU Pemilu tidak direvisi maka Anies akan diganti oleh pejabat lain hingga 2024. Anies akan kehilangan panggung politik. Bagaimana dengan partai lain? Nasdem yang pada pertengahan 2019 sempat dikabarkan akan mengusung Anies sebagai capres di 2024 ternyata berubah haluan. Hampir bertepatan dengan kepulangan Imam Besar FPI Rizik Syihab pada November tahun 2020, Nasdem juga mengumumkan akan menggelar konvensi Capres 2024. Rencananya akan diadakan pada tahun 2022. Artinya Anies harus bersaing dengan kandidat lain. Dan akhirnya seminggu lalu Nasdem pun menegaskan bahwa mereka tidak lagi mendukung revisi UU Pemilu. Jeder, bagaikan sambaran petir buat Anies. Nah, kita sampai ke bagian yang cukup kocak saya kira. Entah disengaja atau tidak, PDIP, PKB dan P3 memberi pernyataan yang kode-kodenya hampir serupa. Dimulai dari PDIP. Pernyataannya sempat bikin para netizen gaduh. Awalnya,
Namun sesudah mulai banyak yang menerjemahkan kode-kode itu, publik pun jadi ikutan ngakak. Yakni ketika Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan, Gembong Warsono menyebut dalam politik bisa saja PDIP akan mencalonkan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Pernyataan ini awalnya mengejutkan publik. PDIP kok gitu ya? Akhirnya publik pun ngakak ketika memahaminya dengan pengertian bahwa Anies tidak level buat nyapres. Levelnya hanya buat jadi gubernur saja. Kemudian pada berita-berita hari ini, saya juga ngakak melihat pernyataan PKB dan P3. PKB menyatakan tengah mengkaji untuk mengusung Agnes Monica dan Raffi Ahmad dalam Pilgub DKI Jakarta nanti. Sementara P3 menyatakan akan mempertimbangkan Baim Wong. Loh kok artis semua? Kalau artisnya lek itu sudah biasalah. Jadi gubernur di DKI Jakarta yang notabene masih sebagai ibu kota negara? Serius nih, terus terang saya ngakak, dan saya kira PKB dan P3 ini sedang melucu. Dalam arti, bahwa artis-artis yang disebutkan itu dianggap populer, dermawan, ramah dan santun, sehingga sudah cukuplah kualitasnya buat mengalahkan Anies. Anies yang mantan menteri, mantan rektor, yang punya gelar PhD yang dianggap jenius oleh para pemujanya yang barusan diberi gelar pahlawan oleh Tumi. Namun, bagi PKB dan P3 cukup artis saja bisa kok mengalahkan Anies. Dianggap apa Anies ini? Gimana ini rasanya jadi Anies sekarang? Nyesek pasti.